Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rahman dari channel Hero Trader Community. Di kesempatan kali ini, seperti biasa, teman-teman, kita akan mengenalkan produk baru dari kelas jutawan, yaitu indikator trading buat scalping yang paling akurat untuk pair apapun. Teman-teman bisa dapatkan cuan dengan mudah, dan ini cocok banget buat pemula karena teman-teman tidak perlu pintar menganalisa, cukup mengikuti indikator yang muncul saja, nanti teman-teman sudah dapat cuan. Seperti apa indikatornya? Simak terus video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa yang baru menemukan channel ini, silahkan support dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan logo loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk update terbaru dari channel Hero Trader Community. Oke teman-teman, ini adalah indikator yang sudah rilis dan teman-teman bisa dapatkan indikator ini di kelasjutawan.id. Silahkan bisa akses saja di kelasjutawan.id. Sangat mudah dan ini indikatornya tidak repaint, jadi no repaint no gain. Jadi sangat mudah sekali untuk menganalisanya dan teman-teman ini bisa gunakan dari time frame apapun ya. Kalau teman-teman senangnya dengan scalping ya, teman-teman bisa masuk ke M1. Kalau teman-teman yang pengennya swing bisa mulai dari H1, H4 gitu ya. Asik banget, dan ini saya ada saldo 9,30 dolar ya. Nanti akan kita coba langsung real, tapi sebelum itu saya akan bahas terlebih dahulu teman-teman. Ya, kita akan bahas terkait cara penggunaan dari indikator Ninja Warrior ini. Nah, sebelum saya kasih tahu cara penggunaan dari indikator Ninja Warrior ini, jadi indikator Warrior ini, Ninja Warrior ini ada dua versi. Yang pertama buat teman-teman yang suka manualan gitu ya, teman-teman bisa gunakan ini sebagai manual. Dan buat teman-teman yang nggak suka manualan, Ninja Warrior juga sudah ada versi AI-nya, sudah ada versi robotnya teman-teman ya. Jadi nanti pilihan kembali ke masing-masing trader, lebih suka pakai indikator manual atau lebih suka yang serba otomatis, yaitu menggunakan robot trading. Untuk saat ini produk kita yang sudah naik kelas dan sudah terbukti banyak yang menghasilkan adalah EA Profit Hunter dan EA Gold Master. Jadi silakan teman-teman ketika tertarik ya bisa langsung kunjungi aja di kelasjutawan.id, atau nanti teman-teman bisa lihat video selanjutnya atau next video buat ngebahas tentang EA Gold Master ya. Ada EA Gold Master, setiap ada update juga nanti teman-teman dapat updateannya. Oke, kita mulai dari tanggal berapa ya, sebentar, kita mulai dari tanggal ya. Di sini kita akan backtest ya, sesuai dengan saldo saya ada 9,30 ya. Kita tulis di sini saldonya adalah 9 gitu, maka secara otomatis nanti teman-teman di sini bisa melihat pertumbuhan dari profit yang didapat setelah backtest ya. Nanti kelihatan nih winnya berapa, lossnya berapa, win rate rasionya berapa, kemudian hasil akhirnya berapa, terus kemudian drawdownnya juga kita bisa lihat ya. Ini grafik backtestnya. Nah ini saldonya 9 dolar, kemudian profit yang atau loss, kemudian balance ya. Maka lot yang kita akan gunakan adalah 0,01 ya. Kita mulai dari tanggal berapa nih di sini, sebentar, ini malah nggak kelihatan. Oke, ini ya guys, tanggal 30 Mei 2023. Intinya indikator Ninja Warrior ini tetap harus ada pendukung kedua, yaitu moving average. Ini moving average-nya adalah EMA ya, EMA 50, exponential moving average period 50. Rule-nya adalah ketika candle berada di atas moving average, kita hanya menunggu ya. Ingat ini, kita hanya menunggu adanya warrior ini ya, adanya silang hijau ini. Jadi ketika ini sudah muncul, teman-teman bisa langsung open posisi buy di sini.
ya. Targetnya cukup 20 pip teman-teman ya, 10 atau 20 pip sudah cukup ya. Ya, jadi seperti ini. Terus kemudian pertanyaannya, kalau ada merah seperti ini apakah boleh sell? Tidak ya, karena indikator Ninja Warrior ini memang indikatornya follow trend ya. Jadi kalau ada yang merah seperti ini nanti ditunggu. Nah, kapan kita open posisi sell? Ya kebalikannya, ketika ada candle stick yang sudah close ya. Ini sudah break di sini. Sudah break di bawah EMA 50 dan teman-teman tunggu satu candle berikutnya ya. Untuk open posisi sell di sini. Ya, kita akan coba dari tanggal 30 Mei ya. Di sini sudah ada open posisi, kalian tinggal tarik saja Fibonacci-nya seperti ini dari close candle sampai ke bawah. Oke. Targetnya hanya di 2618 teman-teman. Jadi ketika kita open di sini, ini profit ya. Profitnya berapa? 151 ya, atau 150 lah. Kita masukkan untuk profit kita 150. Nah, secara otomatis profit kita adalah 1,5 dolar. Karena kan 0,01 ya. Balance-nya jadi 10,5. Ini fokusnya di sini ya. Kita penggunaannya adalah lot 0,01. 10. Oke, kita lanjut. Kemudian ini belum ada momen lagi. Kemudian ini ada momen lagi nih di sini ya. Oke, kita stop lossnya di sini. Stop lossnya adalah di garis silang warna merah terakhir ya. Nih di sini open buy lagi. Targetnya tadi teman-teman bisa lihat di 2618 ya. Ini kita profit lagi teman-teman. Kita buy di sini meskipun sempat keseret. Ini sempat keseret pun cuman 83 poin ya, atau 0,8 dolar. Harga naik, koreksi lagi dan kena TP 211. Kita masukkan kembali poinnya 211. Oke, profit kita sudah bertambah, saldonya jadi 12,61 ya ini ya. Kita lanjut, kemudian turun. Kita geser. Nah, di sini kan sudah mulai ada pergerakan harga untuk open posisi sell ya. Mana open posisi sellnya? Nah, dari sini teman-teman. Kita balik. Nih, open posisi sellnya dari sini. Berarti kita tariknya seperti ini. Untuk stop lossnya ada di garis hijau terakhir ya. Ini kan ada garis hijau terakhir. Terus kemudian kita ambil candle yang close di bawah EMA 50 dan muncul garis silang merah. Berarti di area ini kita open sell. Ini nggak kena stop loss nih. Ini nggak kena stop loss dan targetnya kena ya. Dari sini kita open posisi nih. Teman-teman bisa lihat. Dari sini kita open posisi. Kemudian ini 2618 tercapai 182 poin. Tercapai 128 poin. Oke. Ini XAU ya teman-teman ya. Saldo sudah jadi 14,43. Seperti itu ya. Terus nah, bagaimana kalau misalkan candle sudah bergerak di bawah EMA 50? Kapan kita open posisi sell? Ya nunggu sampai ada pergerakan hijau seperti ini dan muncul seperti ini lagi teman-teman ya. Muncul warna merah lagi. Nah, di sini kita bisa open posisi lagi teman-teman. Ya, stop lossnya ada di garis silang hijau terakhir. Kita open posisi sell di sini dan kena stop loss. Kita hitung. Set, stop lossnya berapa? 119. Kita masukkan 119, berarti minus 119. Kita akan lihat selama 30 hari ya. Coba tercapai nggak profitnya. Terus kemudian di sini kita bisa open posisi lagi. Oke.
Ini adalah garis silang merah terakhir. Open posisi buy kita ada di sini teman-teman, dan ini terkena stop loss ya. Kita hitung lagi, open posisi buy di sini, stop lossnya ada di sini 220. Nah, kalau kondisinya seperti ini gimana mas? Kalau teman-teman misalkan mantau ya, memantau marketnya tidak ditinggal, teman-teman sebenarnya bisa cut loss ya ketika harga sudah turun ke bawah dan ada close candle di bawah EMA muncul garis silang merah, itu bisa langsung cut loss. Tapi kalau teman-teman tidak mantau, ya sudah pasrahkan saja dengan perhitungan dari risk rewardnya. Tadi kan kita untuk SL-nya ada di bawah ini ya. Kalau nggak kepantau berarti ini loss-nya adalah 218 atau 219 lah ya, 219 poin. Tapi kalau teman-teman mantau di sini berarti lossnya adalah 167. Kita hitung yang 219 saja, 219. Oke, saldo kita berkurang jadi 11 dolar, tapi sudah secara akumulasi masih profit ya. Kita lanjut. Kemudian setelah kena stop loss berarti kita langsung open posisi sell. Nah kalau saya biasanya itu dipantau teman-teman, karena ini di time frame M1 ya. Jadi kita akan open posisi di area ini teman-teman ya. Di area ini kita open posisi, pas kena stop loss itu kita langsung open sell. Untuk SL nya di mana? SL nya ada di sini di garis hijau ini. Nah ini kita langsung profit teman-teman ya. Ini malah 255 poin, kita masuk 255 poin, kita profit ya. Naik lagi saldonya jadi 13,6. Lanjut. Kemudian di sini ada momentum lagi nih ya. Ini ada hijau, terus kemudian ini ada merah lagi nih. Ya sudah, kita pasang seperti ini, kita kasih di area ini ya. Ini kan close candlenya masih di bawah EMA 50, kemudian ada muncul silang merah setelah sebelumnya ada silang hijau di sini. Ini kalau kondisi seperti ini nggak valid teman-teman. Ini berarti tanda bahwa sebentar lagi kita tinggal menunggu munculnya silang merah ya. Ini kita open posisi sell, SL-nya ada di sini, TP-nya seperti biasa 2618 dan clear 295 poin. 295 poin. Kemudian kita lanjut. Ini ada hijau-hijau lagi di sini. Hijau-hijau lagi berarti ketika kondisinya silang hijau itu muncul dan candle masih bergerak di bawah EMA 50, kita dengan senang hati menunggu teman-teman muncul yang silang merah. Nah, ini kita pasang di sini. Ini SL-nya ya, karena SL itu harus dipasang di garis silang terakhir. Open posisi kitanya ada di area ini ya, munculnya garis silang merah. Nah, ini apakah kena stop loss? Ya, kena stop loss. Kita hitung aja, karena targetnya adalah 2618 ya, poin 2618. Kita open sell, ternyata loss, kena 142 ya, minus 142 poin. Kemudian kita lanjut. Ini harga sudah bergerak ke atas, jadi saatnya kita untuk open posisi buy ya. Saatnya kita untuk cari momen open posisi buy. Di mana open posisi buy-nya adalah nih, yang ini teman-teman perhatikan. Ini adalah candle merah terakhir, candle merah, garis indikator merah terakhir ya, garis silang indikator merah terakhir. Di sini kita opennya adalah candle yang close bodinya di atas EMA 50. Berarti ini dipasang di sini untuk stop lossnya, dan open kita ada di area ini ya.
Ini ada satu candle yang posisinya itu sudah close di atas EMA 50 dan lagi-lagi tercapai teman-teman. Ya, profit 269 poin. 269 poin. Kita profit ini dari 9 kali transaksi, loss 3 kali ya, lossnya 3 kali, winnya 6 kali. Total transaksinya 9, win rate-nya 66%. Kita lanjut ya. Kita lanjut nih, ada candle merah di sini. Ada muncul indikator silang merah, maka kita langsung pasang SL-nya di area ini, kemudian open posisinya ada di area sini. Ini muncul silang hijau ya. Muncul silang hijau, candle semua bergerak di atas MA, kemudian SL-nya ada di sini. Ya, meskipun harga sempat turun nih. Ini kan ingat ya teman-teman, ini kan masih di time frame kecil ya, scalpingan. Jadi kalau turun pun keseret ya paling cuman $1 $2 gitu. Nah, apakah ini terkena stop loss? Kita lihat di sini. Kalau kita pantau harusnya di sini sudah clear ya. Harusnya di sini kita sudah profit 25 pip ya, sekitar 25 pip di area ini. Jadi 0,25 gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak memantau, saya sih biasanya kalau di M1 itu ya saya pantau. Targetnya kan 2618. Tapi karena kita tidak mantau, anggaplah kita menggunakan risk rewardnya berdasarkan sistem yang sudah kita buat ya. SL di sini. Jadi ini kita kena stop loss 140 berapa nih? 166 poin. Ya, kita masukkan aja nggak apa-apa. Jangan berbicara yang muluk-muluk aja. Kita berbicara yang pahitnya juga. 166, kemudian kita langsung open posisi sell. Ya, karena candle sudah bergerak di bawah nih. Di bawah EMA. Berarti stop lossnya ada di sini. Kemudian kita open posisinya ada di candle ini ya. Dan ternyata lagi-lagi kena stop loss. Kena stop loss, kita hitung 274. Minus lagi 274. Secara akumulasi masih profit. Kita lanjut. Harusnya ini enggak banyak ya stop lossnya ya, enggak 274. Harusnya sih cuma di sini aja nih. Di sini ini kita udah cut loss nih 49. Nah, jadi prioritas utamanya adalah teman-teman kalau scalpingan di M1 dipantau aja, ditunggu ya, karena untuk menghindari atau meminimalisir ketika ada perubahan candle atau perubahan pergerakan harga yang tiba-tiba muncul pembalikan arah harga. Nah, teman-teman bisa cut loss itu. Ya, sekarang kita langsung open posisi buy. Stop lossnya ada di sini di garis silang merah terakhir. Kemudian kita open posisinya ada di area ini. Targetnya tercapai teman-teman. Ya, open posisi di sini target tercapai 239. Ya, 239 poin. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nih, ada candle merah di sini. Ada Ninja Warrior merah, kemudian muncul hijau. Artinya pertanda kita harus open posisi buy lagi karena harga juga sudah bergerak di atas moving average. Kita open posisi buy di candle ini, targetnya 2618 tercapai 233 poin. Ya. 233 poin profit lagi. Sudah berapa nih? 61,5% ya. 13. Kemudian ini saya percepat supaya nanti teman-teman tidak lama menunggu ya.
Oke teman-teman, ini adalah hasil backtest selama 1 bulan full dengan saldo $9, lot 0,01, total transaksinya ada 23 transaksi. Jadi dari tanggal berapa ya tadi ya, 30 Mei ya masih ya, tapi ini dalam 1 hari berarti winnya itu 16, lossnya itu 7 kali, win rate nya 69% ya. Profitnya itu berarti 2000, profit atau lossnya ya, totalnya 2782. Profitnya itu 528 poin atau 52 pips ya. Loss terbesarnya minus di 274 poin. Kalau dalam bentuk profit USD nya berarti kita nih profit $5 ya, profit terbesarnya ya. Profit terbesarnya itu 5,28. Profit secara keseluruhannya itu berarti kita jadi 36,82 ya, $36,82. Coba kita cek benar nggak di sini. Nah ini $36,82. Kemudian kalau teman-teman menggunakan lot 0,1 teman-teman dapat $287. Kalau pakai satu lot teman-teman dapat $2.791 ya, mantap ya. Nah ini teman-teman pergerakan harganya naik. Nah ini kalau untuk pakai yang manual seperti ini nanti teman-teman bisa juga gunakan robotnya. Kalau nanti sudah selesai update-nya teman-teman bisa akses di kelasjutawan.id, silahkan bisa gunakan. Tapi kalau saat ini teman-teman nggak sabar pengen dapat yang manual, pakai indikator manualnya juga boleh ya, nanti langsung akses aja di kelasjutawan.id. Sekarang kita praktek, kita tunggu momen aja teman-teman. Mungkin video ini durasinya cukup panjang ya nantinya ya, tapi nggak apa-apa, nanti akan saya percepat. Kita akan lihat di sini sudah ada close candle di sini, apakah sudah tercapai di 2618. Ini sudah tercapai. Kemudian ada momen lagi nih teman-teman di sini ya, kita open posisinya kan berarti di sini. Nah ini juga sudah tercapai di 2618. Oke, kita mungkin masuk ke sini di M5. Wah sama ya, di M15 juga semua trennya turun semua, belum ada garis muncul di sini di H1. Nah ini teman-teman asik nih, di time frame H1 harga turun, kita bisa langsung seperti ini aja. Nah kita bisa langsung open posisi sell. Kemudian targetnya kalau teman-teman pengen dapat banyak, pengen dapat besar ya, main di time frame H1 tapi targetnya hanya di poin 1618 aja ya, gak usah banyak-banyak soalnya saldonya kecil. Nanti trailing stopnya diaktifkan, supaya untuk meminimalisir resiko ya. Nah ini udah jelas, di sini saya dapat momen ya, di sini saya dapat momen sell. Nah kalau teman-teman tadi open posisi di area ini, misalnya nih di H1 ya, ini kan sudah ada open posisi sell nih, sudah ada momen di sini nih, open posisi sell di sini, SL di sini berapa, kena stop lossnya di tuh 1111, 110 poin teman-teman. Tapi setelah itu lihat teman-teman, 111 poin kita ganti buy 1577 poin, mantap ya. Jadi seperti itu sih. Nah ini kita akan gunakan trailing stop ya untuk jaga-jaga, karena saldonya kan kecil banget nih, $9, dan saya transaksinya di H1. Jadi nanti cara antisipasinya ketika teman-teman trading menggunakan saldo kecil, ketika nanti sudah mulai floating profit, paling tidak harga itu running 10 pip, nah teman-teman bisa langsung menggunakan trailing stop ya. Trailing stopnya kita aktifkan sebentar. Nah trailing stopnya kita aktifkan di
50 di 100 poin lah, di 100 poin. Jadi nanti ketika harga sudah turun 100 poin ya atau 10 pip, nanti SL ini langsung mengamankan gitu. Karena kalau nunggu di di M1 belum ada momen-momen teman-teman, meskipun semua trennya lagi down ya. M5 juga downtrend, M15 juga downtrend, M30 juga downtrend, H1 juga downtrend. Nah kalau di M30 nya coba kita lihat untuk Fibonacci nya ya, berarti kan open posisi sell itu harusnya di sini. Nah ini pencapaiannya dia nanti di 2618, ini geser aja ke sini dah ya. Jadi kalau profit, saya dapat profitnya berapa? 7,8 dolar atau 785 poin. Seperti itu teman-teman. Ya jadi seperti itu. Nanti kita lanjut lagi di next video. Jangan lupa buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan support dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan logo loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk update terbaru dari channel Hero Trader Community. Buat yang mau order, silahkan langsung kunjungi website kita di kelasjutawan.id. See you next time and bye-bye.